Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Semoga kalian dalam keadaan yang baik-baik dan sehat selalu ya. Baik, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, silakan di-on-kan kameranya semuanya. Oke, sudah ya. Baik, marilah kita berdoa bersama-sama sebelum mulai pelajaran hari ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, Ibu akan absen. Yang hadir silahkan raise hand atau bilang hadir ya. Bernardinus Realino Julian Pratama. Hadir. Lalu Rizky Andriani. Hadir. Lalu Muhammad Rijal. Hadir. Pipit Prayuda Yonitawati. Hadir, Bu. Selanjutnya itu Zahra Aliza. Hadir, Bu. Baik. Yang terakhir yaitu Muhammad Amin Multazam. Hadir, Bu, hadir. Mohon maaf, Bu, ini kamera off ya, Bu, dikarenakan sinyal rumah saya itu baru bermasalah ya, Bu. Ya, nggak apa-apa, Mas Amin. Jadi ini masuk semuanya ya. Oke. Ada yang tahu nggak kita hari ini belajar tentang apa? Teks, Bu. Enggak, Bu. Ya, betul. Sudah, Bu. Sebelumnya ada yang tahu nggak ya teks eksposisi itu apa? Belum tahu, Bu. Baik, sepertinya belum ada yang tahu ya. Jadi untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang teks eksposisi dengan kompetensi dasar sebagai berikut. Yaitu yang pertama, mengidentifikasi informasi teks eksposisi berupa artikel ilmiah populer dari koran atau majalah yang didengar dan dibaca. Yang kedua yaitu menyimpulkan isi teks eksposisi. Yang ketiga yaitu menelaah isi dan struktur teks eksposisi. Dan yang terakhir yaitu menyajikan gagasan pendapat ke dalam bentuk teks eksposisi yang berupa artikel ilmiah. Slide selanjutnya. Nah, jadi berikut ini merupakan pengertian dari teks eksposisi. Teks eksposisi yaitu berisi tentang informasi dan pengetahuan yang ditulis secara singkat dan padat, juga disertai dengan pendapat dari penulisnya. Teks eksposisi biasanya berisi tentang penilaian, dorongan, atau ajakan-ajakan tertentu kepada pembacanya. Selanjutnya yaitu ada ciri-ciri teks eksposisi. Nah, ciri-ciri teks eksposisi yang pertama yaitu memuat fakta dan pendapat. Memuat pendapat dan fakta di sini maksudnya yaitu tulisannya berisi tentang fakta dan pendapat dari si penulis teks eksposisi. Selanjutnya yaitu bersifat informatif. Bersifat informatif maksudnya yaitu menerangkan atau menguraikan objek sehingga dapat membuat pembacanya mengerti apa arti dari teks eksposisi tersebut. Selanjutnya yaitu memuat informasi pengetahuan. Maksudnya di sini yaitu menjelaskan informasi atau pengetahuan mengenai topik tertentu. Yang ketiga yaitu bersifat netral dan objektif. Bersifat netral dan objektif artinya tidak memihak dan memaksakan kehendak penulis kepada para pembacanya. Selanjutnya yaitu terdapat penilaian dan ada upaya membujuk. Maksudnya yaitu
Biasanya teks eksposisi menggunakan gaya informasi yang membujuk para pembacanya atau mengajak pembacanya untuk setuju dengan penilaian dari si penulis itu sendiri. Yang selanjutnya yaitu disampaikan dalam bentuk baku. Disampaikan dalam bentuk baku, maksudnya yaitu menggunakan bahasa yang baku atau harus menyampaikan cara penyampaiannya yaitu dengan lugas, secara lugas. Seperti itu ya anak-anak. Apakah ada yang tidak paham dengan materi ciri-ciri dan pengertian ini? Paham, Ibu. Ya, baik Mas Amin. Slide selanjutnya ya, anak. Nah, berikut ini yaitu merupakan struktur teks eksposisi. Struktur teks eksposisi ada 3. Yang pertama yaitu tesis. Bagian tesis berisi tentang pendapat yang dikemukakan oleh penulis teks. Bagian ini juga merupakan pembuka dalam teks eksposisi. Biasanya berisi tentang pengenalan isu dan masalah. Selanjutnya yaitu ada rangkaian argumen. Ada yang tahu nggak di sini argumen itu apa? Perbedaan pendapat, Bu. Ya, betul. Ada lagi yang tahu pendapat argumen itu apa? Pendapat, Bu. Ya, betul Mbak Jaja. Jadi, argumen itu merupakan alasan yang mendukung pernyataan penulis. Biasanya kalian menemukan sejumlah pendapat dari suatu tokoh sebagai penjelasan atas tesis. Jadi, argumen itu merupakan penjelasan dari tesis. Biasanya berupa alasan yang logis, data hasil temuan, atau fakta-fakta, bahkan pernyataan para ahli. Nah, argumen yang baik itu harus mendukung pendapat yang telah disampaikan sebelumnya pada tesis. Yang terakhir yaitu ada penegasan ulang. Penegasan ulang biasa disebut dengan simpulan atau penutup. Penegasan ulang berisi tentang pernyataan yang digunakan untuk meyakinkan pembaca tentang kebenaran dari pernyataan tesis. Tujuannya yaitu untuk menegaskan pendapat awal dan menambah rekomendasi atau saran terhadap masalah yang diangkat oleh si penulis. Ada yang mau ditanyakan pada bagian struktur teks eksposisi ini? Belum, Bu. Belum, Bu. Ya, baik Mbak Jaja. Selanjutnya, slide selanjutnya ada jenis-jenis teks eksposisi. Jenis-jenis teks eksposisi ada 6. Yang pertama yaitu eksposisi definisi. Definisi atau bisa disebut dengan pengertian. Nah, teks eksposisi definisi ini merupakan teks yang memaparkan definisi suatu topik atau merupakan penjelasan yang berada pada suatu topik yang ada di teks eksposisi. Selanjutnya yaitu ada eksposisi proses. Eksposisi proses merupakan tahapan atau cara-cara untuk melakukan sesuatu dari awal sampai akhir. Selanjutnya yaitu ada eksposisi ilustrasi. Eksposisi ilustrasi merupakan penjelasan yang berupa gambaran sederhana tentang suatu topik dengan topik lainnya yang mempunyai kesamaan sifat atau kemiripan. Selanjutnya yaitu ada eksposisi laporan. Mohon maaf sebelumnya, jika kalian ingin mencatat silahkan mencatat ya anak-anak. Atau nanti akan Ibu kirimkan di grup WA kelas saja. Ya, yang berikutnya ada eksposisi laporan. Eksposisi laporan berisi tentang paragraf eksposisi yang menyampaikan laporan peristiwa atau penelitian tertentu. Selanjutnya yaitu ada eksposisi berita. Eksposisi berita merupakan paragraf eksposisi yang memberikan informasi dari kejadian yang sering ditemukan dalam berita atau surat kabar. Yang terakhir ada eksposisi perbandingan.
eksposisi perbandingan merupakan eksposisi yang berisi tentang ide atau gagasan yang disajikan dengan cara membandingkan. Ya, jadi itu macam-macam dari jenis-jenis teks eksposisi. Slide selanjutnya. Nah, berikut ini merupakan contoh dari teks eksposisi yang berjudul tentang pentingnya minum air putih untuk kesehatan tubuh. Di sini ada yang suka minum air putih, mungkin tertib gitu diwaktuin sehari ada berapa gelas gitu, ada nggak? Atau pada Enggak, Ibu. malas? Enggak. Oh ya, lebih suka Hidup es kopi, ya? Bu. Hidup kopi. Oh, suka kopi. Oke, biasanya kalau kopi pada itu ya nongkrong di kafe terus beli kopi gitu ya, Mas Amin? Kecanduan, Bu. Kecanduan kopi. Oh, kecanduan. Oke, baik. Nah, pada teks eksposisi ini yang pada bagian paragraf pertama merupakan tesis. Pada paragraf itu mengandung permasalahan yang ingin dibahas oleh penulis. Pada teks eksposisi ini permasalahan yang dibahas oleh penulis yaitu tentang masalah pentingnya minum air putih untuk kesehatan tubuh. Kemudian pada paragraf kedua merupakan rangkaian argumen atau alasan yang sudah dijelaskan pada struktur teks eksposisi tadi. Di paragraf ini, penulis berargumen jika rata-rata tubuh membutuhkan 8 gelas air putih per harinya. Tidak hanya sanggup membersihkan tubuh dari unsur-unsur kontaminan, air juga sanggup mengisi tubuh tanpa menambah kalori. Nah, jadi pada bagian rangkaian argumen ini, penulis berargumen, berpendapat bahwa air putih itu penting bagi kesehatan tubuh kita dengan meminum cukupnya 8 gelas per harinya. Kemudian pada paragraf ketiga ada penegasan ulang. Pada penegasan ulang ini, penulis memberikan simpulan jika membuat target minum air putih sebanyak 8 hari secara rutin merupakan keharusan sebab banyak manfaat yang tergantung di dalamnya. Kemudian selalu bawa air putih saat mengendarai mobil, menonton televisi, membaca buku, atau duduk di luar bersama rekan atau kerabat. Misalnya nih saat anak-anak sedang nongkrong, penulis menyampaikan kesimpulan bahwa jika saat nongkrong itu membawa sangu seperti air putih gitu, agar tidak kekurangan cairan di dalam tubuh. Dengan begitu, air putih akan terasa banyak manfaatnya di dalam hidup. Nah, jadi itu contoh dari teks eksposisi ini ya, anak-anak, yang berjudul pentingnya minum air putih bagi kesehatan tubuh. Kemudian ada yang ingin ditanyakan terkait dengan materi teks eksposisi ini. Mungkin ada yang belum paham. Saya, Ibu, mau tanya. Ya, Mas Amin. Kalau minum air putih itu sehari itu baiknya berapa ya? Kalau menurut saya, kalau menurut Ibu, bagusnya 5 hingga 8 gelas per harinya, agar kita tidak kekurangan cairan di dalam tubuh kita, biar tidak lemas dan bisa tetap fokus. Begitu, Mas Amin? Oh ya, Bu, baik. Saya tingkatkan untuk minum air putih. Ya, baik, bagus, Mas Amin. Ada yang ingin tanya selain Mas Amin? Mungkin Mas Ian, Ibu. Ya, silakan. Saya sudah paham, Bu. Oh, sudah paham ya. Mungkin Mbak Anin yang tadi belum saya absen, apakah ada pertanyaan Mbak Anin? Ada yang belum paham? Tidur itu, Bu. Mbak Anin AFK, Bu.
Atau ada yang lainnya mungkin Mbak Zahro, Mbak Rizky Andriani, Mbak Pipit, Mas Rizal. Saya Bu Mbak mau Pipit. nanya. Ya, Mbak Pipit, silakan. Bedanya tesis sama rangkaian argumen itu apa ya Bu? Soalnya kan kata Ibu di dalamnya sama-sama mengandung pendapat. Itu bedanya apa ya Bu? Baik, Mbak Pipit, pertanyaan yang bagus. Jadi untuk tesis sendiri, yaitu berisi tentang pendapat dari si penulisnya. Dan jika pada bagian rangkaian argumen, itu terdapat misalnya pendapat para ahli. Pendapat para ahli yang bisa menguatkan pendapat dari tesis tadi atau pendapat dari penulis sendiri. Jadi jika tesis itu lebih ke pendapat penulis teks eksposisi. Kemudian yang rangkaian argumennya yaitu lebih ke pendapat para ahli yang mendukung pendapat penulis itu sendiri. Begitu Mbak Pipit? Apa-apa Oh ya sudah Bu. jelas? Terima kasih Bu. Ya, baik. Bagus. Bu, itu ada yang ngechat, Bu. Oh ya, Ibu cek dulu. Iya. Oke, Mbak Anin, nggak apa-apa. Nanti tetap saya absen. Baik. Untuk materi teks eksposisi sepertinya sudah paham semua ya, anak-anak. Jika sudah paham semua, ya sama-sama Mbak Bibit. Jika sudah paham semua, Ibu akan berikan tugas untuk minggu depan. Slide selanjutnya mungkin. Slide selanjutnya. Slide-nya kosong, Ibu. Oh ya, nggak apa-apa. Baik. Jadi untuk tugas minggu depan yaitu buatlah kelompok masing-masing 2 orang dan buatlah satu contoh teks eksposisi sesuai dengan struktur yang sudah Ibu jelaskan tadi ya anak-anak. Dan silakan dikumpulkan minggu depan, kemudian kalian presentasikan dengan kelompok kalian masing-masing. Baik, jika sudah, apakah ada pertanyaan terkait dengan tugas yang Ibu kasih? Belum, Ibu. Baik, Mas Amin. Jadi, jika tidak ada pertanyaan, kegiatan belajar mengajar hari ini Ibu akhiri ya, anak-anak. Sebelum Ibu akhiri, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, Ibu tutup kegiatan pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Bu Terima Tiara. kasih, Bu. Sama-sama.